bagaimana cara untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika di situ kita sangat sulit untuk meninggalkan maksiat. Sudah berusaha taubat akan tetapi tetap maksiat lagi. Pertanyaan gitu. Bagaimana solusi agar selalu bisa terhindar dari maksiat? Apa aja jawab? Jangan maksiat. Udah, fokus ibadah, jangan maksiat. Itu sih kalau saya. Tapi fokus saya enggak. Bagus. Jadi itu pertanyaan pertama dan terakhir karena waktunya juga saya tidak banyak. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil. Itu gendong tuh senangnya bukan main. Melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andikan ini ditimbang yang maksiat betulan misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini yang nimang anak baru lahir atau masih kecil corong Jawa ngeloni anak bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa untuk melawan kenikmatan maksiat orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya tuh sering pesen, kena ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat. Itu tadi. Bayangkan kalau besok itu pasti mati. Makanya latihannya harus gitu. Bayangkan besok itu pasti mati. Berarti itu hari terakhir kamu. Ya, dengan merasa hari terakhir itu kalau kamu maksiat kan malu. Waduh, mati pas. Makanya sholli sholata muwaddiin. Kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir. Dan bayangkan akhirat itu wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutuhu. Dan bayangkan akhirat itu besok kamu mati. Sudah ketemu istri ya seneng karena ini pertemuan terakhir, ketemu anak ya seneng ini pertemuan terakhir, sholat juga tenanan karena ini sholat terakhir. Sehingga kalau mau maksiat tuh takut jangan-jangan ini kehidupan saya terakhir kok tak pakai seperti ini. Nah, jadi diantara resepnya itu apa tadi, nganggep ya ibadah itu menyenangkan. Nah, gitu. Pinter. Sumatun min dzalika kullih. Umat ini akan diselamatkan, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan diselamatkan dari dosa atau kesalahan-kesalahan orang Nasrani melihat Isa. Barokahnya apa? Barokahnya sholawat. Yaitu umat ini wiridan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma itu pemberi, Muhammad apapun jalla qadruh, penerima. Sehingga kita baca sholawat itu sekaligus menunjukkan mahabbah kita ke Rasulullah SAW, bahwa beliau makhluk terbaik, manusia terbaik yang paling layak dapat asgas sholawat, askat takhiyat dari Allah Ta'ala. Tapi tetap saja Allah ini pemberi, Rasulullah ini penerima. Sehingga umat ini tidak akan mendudukkan Rasulullah setingkat Allah. Yaitu yang disebut burdah da'mat ta'atun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Pokoknya silahkan memuja Nabi Muhammad setinggi langit asal da'mat ta'atun nasara, tinggalkan kesalahan yang dilakukan orang Nasrani. Nah itu kata Said Zabiti, cukup kowe maca sholawat, karena dengan baca sholawat berarti Allahumma sholli ala Muhammad, Allah pemberi, Nabi apapun agungnya penerima. Jadi sampean nyebut Allah yaitu Jalla Jalaluh, menyebut akrobu habaibi akrobu asfiyaihi. Nah itu ini cerita. Jadi kita ini dididik orang-orang spesial.
Saya dididik Mbah Mun, dididik bapak, dididik guru-guru yang lain. Beliau dididik Mbah Zubair di antara gurunya Mbah Karim, Mbah Fakih. Mbah Fakih dididik Mbah Mahfud dididik Ki Abdullah dididik Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini dididik yang ngarang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin. Terus di situ diterangkan sanad beliau sampai ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan seperti ini baca sholawat itu kualitasnya luar biasa. Ini bukan sekedar sholawat. Mari kadang-kadang kita ini kan wong jen wong Jawa ya, kayak piye maca sholawat sakmene duwe akeh, maca sholawat sakmene naik pangkat. Ini yang terus cara kula niku ape diberantas iku lumayan gak mara Gunung Kawi. Tapi disetujoni kok kabeh kok dikompensasi materi. Jadi ribet jadi kejauhan. Kalau mereka tidak punya sarana tawassul, engkau mau Gunung Kawi itu ya kedusan. Tapi mau sholawat ben dadi bupati, engkau nak ramanti nang nyalahno sholawat. Jadi kejauhan ya bingung. Nak sampean ra bingung berarti rong kiai, jadi gampang. Tapi apapun itu, dawe Said Zabiti wa Rasul wa Muhammad wa injalla qadruh muhtajun ila rahmatihi ta'ala wa fadlih. Itu mutiara yang luar biasa. Jadi Imam Ghazali ngendikan dunia itu masratul akhirah, dunia itu tanaman akhirat. Wis sithik lah ke nanam terus eling was nanam kairut lah telolah sementing duit tanam. Wis ora iso salat sewengi ping 1000 koyo Sayyid Ali Zainal Abidin minimal ape turu salat 2 rakaat. 2 rakaat gak iso minimal ape turu wudu. Gue iling-ilingan. Saya itu belum pernah tiru gak wudu. Mulai teng pondok nganti sani. Itu gara-gara iling-ilingan. Wong turu padha karo wong mati, terus mati-matilah apa suci lah, keren. Memang Nabi nase ngoten, wong ape turu maca subhanallah sakmene terus kok mesti mata nak ditakdir mati mata alal fitrah. Jadi Nabi uniknya gitu. Wiridan sing paling akeh justru ora bar salat malah nak ape turu. Ya kan wiridan ketika Nabi ngajari Sayyidah Aisyah maca tasbih ping 33 iku bar salat apa ape turu? Ape turu. Meskipun wiridan itu juga dipakai wiridan bar salat. Ketika Sayyidah Fatimah ngeluh tangane niku ngapal mergo ndak punya pembantu. Itu kan sama Nabi gak dikai pembantu tapi diwarai napa? Wiridan. Lucune kon maca sedurunge napa? Sare. Maksudnya lucu tak anggap di luar dugaan. Maksudnya lucu itu di luar dugaan. Tapi nak sampean kasef iku parak pangeran. Iku mesti pancen momen paling ekstrim tuh orang mau tidur. Bojo kula anak-anak kula paling wedi nek kula pas sampai turun. Karena kula niku terbawa oleh hadis itu. Zaman teng pondok nganti sakniki. Sayyidah Fatimah didhawuhi, "Ya Fatimah, apa perlu kamu tak kasih wiridan yang lebih baik ketimbang pembantu?" Apa itu ya Rasulullah? Kamu membaca tasbih 33 kali, tahmid, takbir itu sebelum tidur. Idza akhadtuma madhoji akuma. Itu kan yang didhawuhi orang dua karena ada Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Kalau kamu mau tidur baca ini. Coba sekarang sampean bayangno. Wong ape mateni kowe paling gampang ya pas turu. Cara kula penyokot kowe paling gampang ya pas turu. Bojomu nak muangkel mbek kowe cara nekek paling gampang ya pas turu. Ya muga-muga ora, tapi beberapa kejadian yang TV kriminal pas turu ya kok do krungu. Artinya turu itu momen paling gawat. Karena kita tidak bisa menjaga diri kita. Nah di momen paling gawat ini kenangan kita adalah pernah baca tasbih dulu, baca tahmid dulu, baca takbir dulu. Saya itu punya wiridan mau tidur tuh banyak, ya apal. Bukan apa-apa, apalku ora krono sering tak apal loh mboten. Kalimat itu bagi saya itu penting untuk identitas saya sebagai hamba Allah. Seorang lagi, kalimat itu tak anggap penting untuk identitas saya sebagai hambanya. Misalnya apal ini. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikul habbi wan nawa munazzilat tawrati wal injili wal qur'an a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun fi nasiyatiha antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Niku kula apa? Anggap turu tak waca. Karena tak anggap Gusti kula turullah wong donya sing ngatur ya jenengan. Wis anak bojo kula ora mungkin jaga terus. Kula wae turu nggih turu, sing jaga nggih jenengan. Ilmu kula, nyawa kula semuanya yang jaganya. Makanya Nabi itu kan bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Nak dongamu kan mau roh bismika Allahumma ahya bismika. Iku donga ape ngaji, ra donga ape turu.
Mulane ana kiai, ayo roh dongane ngaji. Napa Pak Yai? Bismika Allahumma ahya bismika wa. Lha niku donga ape turu. Lah ya kena ngaji turu. Dadi ana kiai ku saking mangkel. Mergo anggere santri ngaji ku turu. Dadi pas sampe ngaji pun ngertos dongane ngaji. Dereng Yai terus diwari bismika Allahumma ahya. Terus ana muridé sing nyeletuk. Yai niku donga turu. Lah yo kena ngaji turu. Ya ini saking mangkel ya. Ya saiki mbok aku mbok arani mbok bid'ah mbok ora wae tak warai. Dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya. Nyatane do turu arek dongane. Wa ftah lana futuhal arifin ora wong sing melek. Nabi itu nak ndonga badhe sare itu. Allahumma bika sampai terus bika wadok tu jambi wa bismika arfa'u aljak tu dzori lamal ja walaman jamingka illa terus banyak dengan. Dan itu Nabi nak nyifati terus baca ayat kursi. Nak nyifati sare apa? In mutta umumnya kiai kene maca mutta apa mitta. Pokoke ana sing maca mutta ana sing maca apa? Mitta. Kan teng Quran 2 kali. Wala in kutiltum au muttum. Tapi sebagian ayat afa im mitta fahumul khalidun. Jadi mat ya ana afa im mitta ada yang mutta. Mergo ning Quran apa? Wala im muttum au kutiltum. Tapi ana ayat afa im mitta. Dadi malane macane oleh 2 kali apa? Mutta atau apa? Mitta. Fa'in mutta alal fitrah. Kalau kamu mati ketika tidur dalam keadaan seperti itu, mutta alal fitrah. Ya mesti ini kita akan mikir, coba kondisi paling bahaya dalam kehidupan kita adalah apa? Pas tidur. Maka bekalnya harus serius, yaitu nak iso wudu terus baca doa-doa ini. Kayak apa Rasulullah SAW? Mbah Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim salim. Terus ada kiai yang tanya, takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri meskipun tidak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam. Wa yauma idzi yafrahul mu'min. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu, yaitu kita tidak mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya bener apa enggak, sudah aman apa? Aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja saja. Ya biasa maksudnya. Saya kemarin ngisi di Pondok Peloso, di Pondok Al Munawir Jogja. Salah itu ada 2, ada salah memang benar-benar salah, yaitu nggak apa-apa bisa dimakfu, karena mesti sange wong goblok salah yang terus itu. Ada salah bawaan ilmu, itu repot tuh dan ini. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraah safah wayah sibuhu, mesti diulang lagi wayah sabuhu. Karena qiraahnya Imam Asim itu hasibah yah sabu bifathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yah sibu. Sehingga kita yang biasa belajar safah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung. Gus Pak mocok bulan piling. Ya tepat-tepatan. Ada yang mengatakan Gus Pak bingung, ada yang mengatakan Gus Pak alim alama. Ya tepat-tepatan nasib. Karena memang ya safah memang seperti itu. Misalnya kufuan. Kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syu'bah. Itu kalau baca kuf'an. Makanya kita itu, ini kan khataman Quran ya, jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah safah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya Hifdzuna Liyadal Mushaf. Sama tak ajari latihan safah, memang angel ya. Makanya yang nggak bisa itu wong pinter. Sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan kan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Waduh.
Mulai kecil sampai tua kita ketemu orang yang sangat materialistik. Makan enak itu apa? Sate. Makan enak itu bakso. Makan enak itu pizza. Selalu kita dibentuk fisik. Tapi kalau kita ngaji sama ulama, makan enak itu apa? Ya saat kamu lapar. Maka ulama dulu mengatakan makanan enak itu apa? Idamuhu alju. Lauknya adalah lapar. Kalau kamu lapar semua makanan enak. Ini kearifan. Dulu ada ulama yang datang melihat istrinya makan satu piring habis. Hanya satu piring, ditanya, kenapa tidak tanduk, sudah kenyang? Alhamdulillah, berarti saya tidak butuh korupsi. Ternyata istri saya hanya makan satu piring kenyang. Kalau makannya 1 ton, baru saya butuh korupsi karena tidak cukup. Begitu juga melihat ngopi. Setiap orang cowok, kalau ngopi itu senang sekali. Bahwa ternyata untuk senang itu tidak harus selingkuh, tidak harus maksiat, tidak harus ke klub atau tempat-tempat yang salah. Jadi ulama dulu itu cara kearifannya itu dijaga oleh hal-hal yang sepele. Ternyata saya ngopi itu bisa seneng, ya berarti seneng itu tidak harus maksiat. Gendong anak senengnya bukan main, melihat anaknya sehat tidur seneng. Sehingga ulama dulu mengatakan al-istizad bil mubahat min qutbiddin, menikmati hal yang dibolehkan Allah itu qutbuddin, pokok dari agama ini. Nah, kenapa orang butuh maksiat? Karena nggak bisa nikmati hal-hal seperti ini. Makanya beragama itu harus nyaman. Hebatnya apa Gus? Quran mengatakan wakulu washrobu, sementara ini kitab suci yang sakral. Kenapa hanya bakas makan dan minum? Saya bilang orang bakas Alphard, bakas Mars, bakas planet Jupiter itu gak keren karena tidak bakas tidak mati. Tapi kalau orang tidak makan mati, berarti Quran membakas kebutuhan dasar manusia. Jadi mendesak, makan tuh mendesak. Nah kenapa harus dibahas? Dalam hukum dunia manapun yang namanya mengambil milik orang lain itu harus pamit. Semua alam ini milik Allah, sehingga kita boleh makan tuh nunggu izinnya Allah. Maka Allah dulu yang ngetikan kulu, kamu boleh makan, baru kita boleh makan. Makanya Islam menganjurkan kita makan baca bismillah, itu pamit yang punya. Kamu pernah beli oksigen, kamu pernah beli buah-buahan sama Allah? Tidak pernah beli kan? Itu maling semua itu sebetulnya. Karena tidak pamit sama yang punya. Coba kalau itu milik orang lain, kita langsung makan disebut maling enggak? Sekarang kamu makan itu tanpa pamit Allah, kira-kira maling enggak? Kalau kita keras sebenarnya itu maling juga. Makanya kita dianjurkan baca bismillah. Untung Allah baik, enggak ngelaporkan ke polisi. Nah di sini pentingnya kata kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Kalimat ini punya filosofi yang luar biasa. Tapi andekan ini ditafsirkan orang yang nggak ngerti Quran, nggak ngerti tafsir, nggak punya adzauqus salim, rasa yang baik, maka memang ya ngomong Quran harus ahlinya, sehingga kualitas kulu wasyrobu itu luar biasa. Saya sering sujud syukur karena ayat itu. Ya Allah, betapa baiknya engkau mengizinkan kita makan rizkimu. Hanya modal baca apa? Bismillah. Sudah gitu oleh ulama dikatakan bismillah hanya sunat, kalau enggak juga enggak apa-apa, cuma sedikit kurang ajar lah ngomong. Tapi kalau kamu tidak ahlinya, maka terus malah tanyanya tadi, loh Quran yang katanya hebat kok hanya bakas makan dan minum. Coba misalnya kemarin itu hebat, coba sudah kamu kemarin tanpa makan, tetap pokoknya itu makan. Ketika orang mau menjajaki, mau nempat di Mars atau Jupiter, pertanyaannya apa? Di sana ada air enggak? Ada makanan enggak? Penelitian pertama apa coba? Di sana ada makanan enggak? Iya kan? Yang pokok berarti apa? Makan. Ya, itu kira-kira contohnya Quran yang dibaca ahlinya. Itu nanti dengan kualitas seperti itu, pemahaman seperti itu. Ya tak wari bahasa Arab ya, karena saya itu risau juga. Saya ini termasuk, saya itu pernah punya takbiran tentang alfiyah, sehingga saya tahu banyak hal tentang bahasa Arab. Tapi problem di Indonesia itu biasanya hanya belajar nahwu, tidak belajar istiqmalul Arab. Kenapa? Tidak belajar nahwu itu ya baik, tapi tetap kita menghormati istiqmalul Arab. Ya kayak ning adat habaib lah. Itu kalau satu orang pun kan dibilang antum, kenapa? Padahal satu orang harusnya kan anta. Tapi istiqmalul Arab sering seperti itu. Orang Arab itu kalau hormat sama seseorang, satu orang itu dianggap banyak orang, saking hormatnya. Satu orang dianggap, sehingga tidak dibahasakan anta tapi antum. Dan itu orang Arab ya kadang gitu. Kadang satu orang bilang nahnu, bukan anak tapi nahnu. Itu istiqmal. Tapi secara nahwu kan satu ya anta, kalau dua antuma, kalau kalian banyak antum. Itu cukup lah untuk guru ibtidak sanawi latihan itu.
Tapi kok nek untuk dokter profesor itu nggak boleh, harus boleh antum. Nah, tapi problemnya misalnya kita ngelatih cah cilik terus antum ganggu sapa wae. Ganggu sapa wae Pak bebas kan yo repot tak mulang cah cilik ngono. Tetep akhirnya ya ana anta, ana antuma, ana antum. Tapi kan nak cilike ilang pintere wis dhuwur ya dibebasno meneh. Dong to niki. Ya dong kebangetan. Ya Quran ya begitu. Jadi apa? Di Quran itu ada ketika Nabi Musa dan Harun itu orang berapa coba? Jawab saja. Musa dan Harun itu berapa? 2 kan? Di Quran itu pernah diredaksikan 2 kali. Inna Rasulah Rabbik pakai tasniyah berarti normal kan? Rasulah Rabbik. Ada redaksinya mufrad kan Ali. Inna Rasulu Rabbik. Jadi tidak pakai alif tapi mufrad. Nah, itu kemungkinannya lho rata-rata eling to sing tau hafid-hafid. Kan Musa dan Harun redaksinya kan 2 kali. Ono sing napa? Rasulah Rabbik normal kan? Ada yang Rasulur Rabbik pakai apa? Mufrad. Nah itu takwilannya itu kalau pakai mufrad kemungkinannya 1 masdar itu bilafdin wahid apa? Lafdan itu jadi jaa rajulun adlun, jaa rajulani ya adlun, jaa rijalun ya adlun. Iku jenenge wana atu bimasdarin katsira faltazamul ifroda wa tazkira. Anak kula jenenge tasbihan. Niku lanang wedok tak jenakno tasbihan. Mergo nak muannas kanggo masdar iku bebas. Kok malah ngaji nahwu. Lha pancen cara dadi mufasir kuwi iso nahwu bocah ora karo-karuan. Wong fasir kok nasrib ora iso bangkune. Jadi kita latih. Memang syarat mufasir secara dasar itu harus pinter nahwu, sorok, balaghah, syukur-syukur mukasafah. Nah ora ya ora usah pokoke sing pokok. Ya wa na'atu bimasdarin katsira faltazamul ifroda wa tazkira. Mulane kula ndek anak iku jenenge tasbihan nggih mboten usah tak keita mergo napa? Masdar. Masdar iku wau ja'at Zainabu ya adlun, ja'at Zainabani ya adlun, ja'at Zainabatun ya adlun karena pakai apa? Masdar. Jadi ada ulama yang mengatakan kalau sudah masdar itu bebas. Karena masdar itu aslul mustaqot sehingga enggak kena intervensi. Ada yang ulama milih menyesuaikan, tapi rata-rata enggak. Nah, kalau Rasul itu pakai status masdar, itu Musa dan Harun pun tetap mufrad. Makanya di Quran diredaksikan 2 kali, ada yang Rasulah Rabbik, ada yang Rasul Rabbik. Dong ya. Lah Kanjeng Nabi nggih ngoten, Kanjeng Nabi ku dawuh teng Khadijah 1. Tapi Khadijah 1 itu namanya apa? Istri apa? Oh tak warai bareng ngaji iki pinter tenan, wis keren pokoknya keren. Keren. Untuk barokah buyut-buyut. Padha iki sepuh lho, Kang. Lah ora sepuh piye wong dhisik iku Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Mahfud termasuk ngajine Mbah Saleh Darat. Mbah Saleh Darat ngajine nang kene ora sepuh, terus warise ngene isine waris. Dadi padha iki padha sepuh tenan. Ya Khadijah ku perempuan apa enggak? Perempuan kan? 1 orang apa 2? 1. Tapi garwane Kanjeng. Nah atas nama garwa jenenge Ahlun apa? Sama Nabi Musa ketika jalan-jalan mau ke Mesir itu sama istrinya tok apa sama orang banyak? Istrinya tok. Apa? Nah istrinya tok oleh Quran enggak diredaksikan istri tapi ahlun. Makanya izqala li ahlihim kusu ora kusi tapi kusu. Mergo dihitung ahlun. Dong ya. Terus sesuk pinter to. Kan aku pengen roh padanane ya. Khadijah didhawuhi Nabi zammiluni. Iku padha karo Nabi Musa dawuh nang garwane apa? Kusu napa? Izqala li ahlihim kusu. Andekan dipisah-pisahkan. Izqala nalikane dawuh sapa Musa li ahli maring garwane Musa. 1 orang kan perempuan, tapi itu ahlun. Makanya redaksinya kusu napa? Nah, terus saterusé inni atikum ana sing saatikum kan tuh ada beberapa redaksi ana sing saatikum ana sing inni atikum. Oh bukan atiki tapi atikum mergo diitung ahlu padahal itu 1 perempuan. Lha kowe nak nahwu ngono iku ngliwati goblok maksudnya wis dhuwur makom. Lagi nak latihan nahwu ya inni atiki napa? Gue latihan ya misalnya kowe ngitopi cawe wedok sitok kan ya Zainabu inni atiki. Ya kan? Kusi kan.
Iku latihan nahwu. Cukup gue guru ibtidak ya. Tapi kok nek wis doktor utawa setingkat doktor iku wis bebas. Lah ana wong keliru kemungkinane loro, banget gobloke. Utawa banget pintere. Dadi ana cah wedok sitok ya Zainabu kumu. Berarti kemungkinane loro apa? Banget gobloke. Utawa banget pintere. Kemungkinan telu tepaan. Tepaan ya ora alasane, pokoke omong wae. Enggak ben sampean punya khazanah. Jangan sampai khazanah Quran itu hilang. Jangan karena kita belajar nahwu terus roh ya Zainabu ya Fatimatu kumu iku gak roh. Piye ya Zainabu khitabe muannas mufrad kok apa? Kumu iku dalile ndi? Ya dalile ya isqala li ahlihim kusu malah ora dalile bocah. Kowe ku sing goblok malah nuntut dalil bocah ora karo-karuan. Ya dadi ana nahwu ana isti'malul arab napa? Ana nahwu ana napa? Isti'malul arab. Jadi ya saatikum padahal ya sama seperti ning adat habaib satu orang disebut apa? Antum. Itu isti'malul arab. Jadi memang orang Arab kalau hormat sama seseorang itu satu orang dihitung orang banyak. Makanya ning Quran juga banyak seperti itu. Kadzabat samudul mursalin. Kadzabat adunil mursalin. Sekarang yang diutus ke kaum Ad itu satu rasul atau banyak rasul? Satu rasul. Tapi redaksinya kadzabat adunil mursalin ku ana ilmune. Mergo fa inna man kadzdzaba rasulan wahidan fa ka'annama kadzdzabal jami. Karena mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Padahal yang diutus ke kaum Ad hanya satu. Nah ning kaum Ad so Hud. Nah ning kaum Samud Soleh, rodok pinter lagi semaju. Nah iya, tapi redaksi ini kadzabat adunil mursalin, kadzabat samudul mursalin. Ojo kok protes ini gimana? Oh, apa askalat hadil ayat fa inna man ursila ila hud rasulun wahid limada dijamakno. Sing ditakoni tekemu limada. Terus iku ana ilmune. Aku yakin Hamdani Raya lagi saiki yo. Apa terus kowe? Nah, wis suwe maju berarti loh. Itu adat, itu istimalul arab. Jadi kalau hormat satu orang itu diperlakukan banyak orang. Sehingga kaum Ad yang mendustakan satu rasul diredaksikan apa? Kadzabat adunil mursalin, apa samudul mursalin. Padahal yang didustakan satu rasul. Itu kan benar-benar rasul. Ya kira-kira gini lah. Orang tidak percaya Mbah Mun itu dianggap nggak percaya semua kiai. Karena memang benar-benar kiai. Kalau nggak percaya Hamdani kan ya Hamdani tok gitu loh. Karena buatnya ya satu orang. Loh betul. Orang nggak percaya Mbak Arwani mesti dianggap nggak percaya semua kiai. Karena dianggap mewakili semua satu figur tapi dianggap mewakili semua kiai. Kan wong ngrasa, wong ora percaya Mbak Arwani, ora percaya Mbah Mun dianggap ora percaya semua kiai. Tidak ora percaya Kang Ali, Hamdani, ya ora percaya wong iku. Mesti karena buatnya masih personal apa? Buatnya masih personal. Dong ya. Tapi kalau buatnya besar, itu pasti nggak percaya kiai itu dianggap nggak percaya semua kiai karena mewakili buat besar. Ini kan zauk, makanya disebut la ilma liman la zauqalah. Orang yang nggak punya zauk ora usah bakat dadi wong alim karena ndak punya zauk. Dong ya. Kok malah ngaji nahwu? Ya pancen syaratnya wong alim kudu iso nahwu. Semua terjemah. Terjemah komentar nerjemah ra iso duh repot. Tapi nak ulama salah ora pantes, nak balik pantes ora ulama wae. Beda batin. Dados wonten wilayah-wilayah sing ngadepi akhir zaman kula suwun apapun salah paham orang lain kita berusaha untuk legowo. Di antara kewaliannya Abu Hanifah itu terkenal beliau ngendikan Allahumma man dhaqa bina sadruh fasadruna ittasa'alah. Kalau ada orang tidak bisa memahami saya, maka dada saya luas untuk memahami orang banyak. Kula riyen sering musyawarah kalian Pak Ahmad Asnawi teng Sarang, sami-sami ngaji teng Mbah Mun. Ya kadang-kadang nggih nak diskusi kiai-kiai nggih lucu. Kiai gede nak diundang ulanggar cilik iku apik teko ta ora? Apik teko ben ketok kiai tawaduk diundang kiai cilik teko. Saya kata sing muni haram yo jatahe kiai cilik kok diembat. Ya wong jenenge istihad tuh nggih mirip-mirip kaya iya kaya ora. Wong jenenge napa? Istihad. Mulane nggih angel istihad niku. Wilayah yang
yang memang ada midanul istihad. Mulane masyhur Abu Hanifah niku nak debat niku riyen ndekne gawe syariat kiai wong soleh kudu sugih. Ajaran niku diterapkan ning Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi beliau gak ada mazhab nak ngitung dhuwit ning ruang tamu. Jadi nak ngitung dhuwit kiai kesunatane ning ruang tamu. Iku apa ora pamer? Ora ben santri ra kepikiran nyalami templek kiai ini. Mergo kiai ini dhuwite wis akeh. Iku yo masuk akal. Nah, tapi nak teng Jawa kan koyo sombong, wong dhuwit kok diketok-ketokno. Lah tapi nek diketok-ketokno kiyaine dhuwite sak miliar ning bank, santrine jek mikir nasibit salam templek 50.000 kan yo sakit. Dhuwit 50.000 dhuwit induk, dhuwit nyawa. Disalamno templek mbek wong sing dhuwit luwian. Kan yo ribet. Nah semenjak niku Imam Syafi'i udah dipinter, tambah pinter. Ketika setelah ngaji Imam Malik kan ngaji Muhammad bin Hasan sinten Asy-Syaibani, terus dilatih ilmu ingkang naminipun usul napa? Fikih. Akhirnya ketemu betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku yuhibbul masakin, sangat mencintai tiang miskin. Tapi akrabe kalian Abu Bakar niku tiang sugih. Sayyidina Utsman gitu tiang sugih. Mergo disalami templek wong melarat itu ribet. Misalnya kula salami templek wali murid melarat 50.000 Pak. Iku nak duit jatah blonjo terus hukumnya piye? Nak disalam templek wong 1 juta iku duit luwian. Sampean niki duit jatah susune anake disalamno templek. Sampean kira-kira rodok dolim mau setengah dolim. Ditolak iku oleh wong melarat kok ditolak koyo sombong. Ditampa iku duit nyawa. Ya mulane sampean ana kiai kancan ana sugih ya aja suudzon. Gremeng sithik-sithik lah tapi aja suudzon. Niku ya ana ilmune. Waktu itu kalau cerita ilmu mawar betul, cerita ilmu mawar. Terus kita akhirnya tahu kenapa Rasulullah menerima harta sumbanganipun Abu Bakar radhiyallahu anhu saking Sidina Utsman. Tapi Nabi juga nerima dari orang-orang miskin sebagai bukti mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku namanya istihad. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus lah. Ya punya salah, namanya manusia kan punya salah, entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok ya pokoknya salah lah. Tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja. Itu gimana itu, padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu, ya justru yang boleh salah itu para kiai, kalau kamu nggak boleh. Loh, kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Repot. Kalau kamu nggak tahu caranya, sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum. Ya. Itu yang tahu caranya rekayasa. Kalau kamu ya kena pasal kan ya. Jadi kamu jangan niru saya. Saya ini punya sekian cara untuk nah, itu namanya khilah. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu tidak usah anti khilah. Karena Abu Hanifah itu membolehkan khilah. Kitabul khiyal. Yang penting kamu soleh dulu. Setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu, syaratnya soleh dulu. Kalau tidak soleh jangan. Contohnya gini, ada orang mau puasa lemes sekali, mau makan. Gampang. Kalau langsung makan kan kayak hadku hormati Ramadan biwirudrin syariah. Aku langsung mau jembera sowan Mbah Firjon. Sudah status saya Pak, musafir. Nah, sudah berangkat aja sampai Tuban makan. Nanti kalau nggak jadi ya nggak apa-apa sudah. Kan mulai pergi sudah musafir. Saya tidak tahu nanti malaikat tertarik gebuki nggak tahu. Tapi itu ada khilafnya. Asal soleh. Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab mengatakan itu. Kalau sama nggak tahu ya kebablasan. Nabi Ayub, yang terkenal Gudiken itu siapa? Ayub ya. Nah, itu yang Israiliyatnya akan seru lah. Gudiken dikukur bek kreweng itu terlalu lah kalau itu. Untuk kreweng konti ning Arab ora ono kreweng itu sudah masalah itu. Singkat cerita, Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan nggak punya sumber makanan. Lah orang lelaki itu mulai dulu egois. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali, udah cantik, rambutnya bagus. Makanya kamu nggak usah tanya kenapa istrinya kayak banyak yang cantik. Ya nah warasatul anbiya, nggak boleh mungkin. Kalau nggak cantik ya warasatul anbiya dari segi balak. Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Nggak usah tanya sebabnya apa, pokoknya gitu, semuanya cantik. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa? Suatu saat itu tidak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti.
Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya berondoli. Terus ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual. Nabi Ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan. Jadi lelaki mulai dulu gitu. Udah nggak urun kalau istrinya nggak cantik itu komplain. Itu khasnya lelaki. Jadi kalau kamu gitu ada sanatnya juga, tenang saja ya. Komplain ya pegawai. Saking mangkelnya Nabi Ayub terus ngendikan la adriban naki mi'ata sautin. Kamu akan saya pukuli dengan mi'ata sautin atau dengan 100 cambukan. Atau mi'ata dikhtin atau mi'ata apalah sesuai konteks zaman itu. Engko namuni pecut tuku konti kok ribet lagi. Singkat cerita akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub. Allah nggak ridho kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman. Tapi Allah juga nggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar sumpah. Padahal beliau sudah sumpah, wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contoh yang gampang tuh lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja. Anggap saja sudah 100. Iku pangeran sing wari ngakali ngono iku pangeran. Tapi syaratnya soleh. Syaratnya soleh. Jadi kalau kamu anti khilaf berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan. Itu sebetulnya mencintai Quran. Karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam. Sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka nggak paham. Terus mencari orang yang memahamkan. Burohno lah cara Jawane. Terus keren saya itu di mana coba? Lah terus mereka kurang ajarnya gini, kalau paham itu ya alhamdulillah paham. Kowe nak ngaji Gus Bae ngono tok. Tapi nek ora paham, ora nyalano akale. Mari Gus Bae nerangno cepet, mulane gak paham. Ora kok nyalano teke sing lelet. Oh itu kan Masya Allah, naudzubillah. Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi Gus sebenarnya. Jadi kalau nggak paham itu kadang nggak nyalahno uteke. Kayak mau misalnya, mari mikir aja jelas. Padahal misalnya jelas orang mesti paham, bodoh kan? Paham? Jadi kata Sayyid Abdul Haddad, innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu sangat menghormati Allah. Makanya kita nggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, nggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai Allah. Kita mencintai wali sebenarnya, wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini, kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi. Kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung? Kan enggak. Cinta kesehatan kamu sama. Orang yang mencintai saya sebenarnya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekonya gampang. Ini swarga, kan akhirnya penggemarnya banyak. Coba kalau kamu neraka. Jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah, saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya, korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu kan gitu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau dongo langsung seret langit. Karena mazlum. Saya sinau tafsir itu Pak, sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sengarang Fakhrul Razi itu bulatnya bukan main. Karena dia ahli filsafat. Bulatnya Masya Allah. Sudah gitu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain dibuli Sawi. Percaya Sawi dikandani, oh iku Maliki rasa ribet. Sudah gitu sinau Qurtubi, sinau tafsir Tabari itu susahnya. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel kayak istri sampai. Wah itu. Tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak. Allah sudah memilihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawai itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya kitab Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu Imam siapa? Sibawai. Tapi alhamdulillah kitab saya nggak terbakar, aman. Terus ketika Anda terkenal wali itu yang untung Anda, karena uang terus sowan, ngasih uang, hormat.
Jadi jika Anda terkenal alim, itu yang untung itu Islam, karena orang mau belajar fikih, belajar cara haji, cara istinja, cara Islam yang benar. Sehingga di khazanah keluarga kita, keluarga Hajan, niku nggih takdimul ilmi betul. Yang namanya ilmu itu segala-galanya. Kalau nanti diceritani Pak Muat, bukan kalau bener-bener kalau sebut ada keluarga sini mau mondok, ketoknya kok musolane akeh najise ra disujani ya ora sida, iki ra roh najis kok dadi kiai, balik-balik. Jadi tetap ukurannya itu fikih. Ya saya ulang lagi, ukurannya ini napa? Fikih. Karena ketika seseorang terkenal ahli fikih itu yang untung Islam. Karena akan diajarkan halal haram, cara sesuci, cara sholat, cara haji. Terus kulo piyambak secara, kalau boleh dibahasakan secara angkuh, dikon milih pangeran misalnya, kowe iso miber ambek iso mulang takrib, kulo milih mulang takrib. Mergo nek iso miber niku paling sing nyekseni sing roh. Bariku sing roh iku cerita ora mesti ana sing benerno. Tapi nek iso mulang takrib, ana wong sujud ning pangeran, ada orang sholat secara benar, ada orang zakat secara benar, kabeh ku jasane kula mulang napa? Takrib. Sebab niku teng keluarga mriki alhamdulillah kenangan-kenangan beliau ya dadi matolek, dados pondok-pondok mriki sedanten salafiyah, pondok-pondok sedanten. Pondok Banon sing wetan sing kulon pokoke sedanten semuanya kenangannya di basis ilmu. Niki sebagai mukadimah ngaji kula supaya basis keluarga sini lu napa? Ilmu. Kula bolak-balik matur, kula wani matur mriki kula niku nggih putu Mbah Mutamakin, tapi muter-muter. Jadi buyut kula kandung asmane Hafsah. Niku gadah abah namine Maksum. Mbah Maran Kudus, Maksum gadah abah asmane Ki Asnawi Sepuh. Iku terus gadah ibu teng mriki Mbah Jiroh, terus Mbah Alfiyah Godek, terus Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula niku turunan Mbah Mutamakin tapi muter-muter dugi Kudus. Terus buyut kula niku angsal keluarga Lasem. Asmane niku Sofiyah, niku angsal Idrus. Idrus niku gadah ibu asmane Maimunah. Niku mbak yunipun Mbah Dawi, Mbah Muat. Terus kula niki nggih keluarga Kajen, keluarga Lasem. Mboten niat tasyarruf. Nah, Dawi Imam Syafi'i, orang nyebut nasab itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi lit tajannub an madainil akhlak. Ben nak dugem kok ora pantes. Mputu Mbah Mutamakin kok dugem kok ora pantes. Jadi apa goblok itu kita ora pantes. Tapi nak goblok itu bahasa Ridho mbek kodok koder terus koyo pantes. Jadi tapi apapun itu nyebut nasab kadang penting supaya napa lit tajannub an madainil akhlak, supaya menjauhi akhlak-akhlak yang tidak napa terpuji. Sebab niku nabi-nabi riyen juga bangga dengan nasabnya. Tapi dimulai dengan kata-kata wattaba'tu millata abai. Tapi wattaba'tu bangganya bukan itu bapaknya tok, tapi saya ikut, saya bisa ngikuti, saya bisa meniru. Nah, kadang-kadang orang itu hanya menyebut leluhurnya tapi tidak menirunya. Kalau nabi-nabi enggak, ya menyebut leluhurnya tapi dimulai napa wattaba'tu, saya bisa mengikuti, saya mengikuti. Kalau babanya wali kita jadi wali, kalau babanya alim kita jadi orang alim. Ojo babai wali putune karek nek mati salam templek rapati wali niku nak iso ampun, nak iso tapi nak boten iso nggih mun niku rezekine pangeran. Sampeyan protes yo hasud. Wong pangeran sing ngersakno apa sampeyan sing protes. Terus niki sebagai mukadimah karanganipun Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kalau beri sedikit cerita, Nabi itu umur anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, yang ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat yang lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam. Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhaira nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhaira bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh, memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim, sementara ini punya bapak kamu, ini masalah.
Jadi dilihat matanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria kecuali satu karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, ndak ini ndak anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani itu, tapi nggak bicarakan Yahudi dan Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab samawi itu Yahudi dan Nasrani. Meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Alamat pertama itu seperti yang diceritakan di berjanji afi ainaihi humratun, matanya dilihat. Terus perlakuan pohon, saya pernah di pohon itu, pohon nubuah, itu umurnya ribuan tahun. Itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat, matahari dari barat, normalnya kan kena kesetrong matahari, itu yang rubah itu dahannya. Jadi Nabi itu orangnya lugu, duduk aja nggak mau mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir, harus ummi itu lugu. Nggak boleh Nabi mikir besok makan apa, terus jabat apa, itu nggak boleh. Itu udah Nabi itu, maklar itu. Nabi itu nggak boleh mikir. Makanya Quran nyifati Nabi itu makun tata drimal kitab walal iman. Kami itu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Jika Nabi itu nggak bisa jumpa pers, nggak bisa. Nabi kok memaklumatkan wah saya tadi malam, nggak bisa. Nabi itu justru bagus keliru pertama jadi Nabi. Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malakul maut, dia lari ketakutan. Zamiluni Khotijah, saya ini takut, itu tadi ada malakul maut, saya takut. Sama Khotijah dikemulin. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau itu malaikat siapa? Jibril. Jibril nggak bisa dia kenalan nggak di seminar. Ini malaikat Jibril pernah kuliah di sini, nggak bisa seperti itu. Jibril itu ya aneh. Pertama ketemu Nabi, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini. Kata Nabi, ma'ana bi qaur'in, saya tidak bisa baca. Harus bisa. Dipaksa sampai 3 kali. Nabi tetap jawab, saya tidak bisa baca. Terus kata Nabi kenangnya, faghattani, saya didekap. Kamu harus bisa baca. Setelah baca dilepas, Nabi lari pulang. Pulang terus bilang ke istrinya, zammiluni. Ini secara nahwu agak aneh karena mukhatabahnya perempuan satu, harusnya zammilini. Kalau untuk perempuan harusnya idribi ya, unsuri gitu. Tapi karena Khadijah dihitung ahl itu keluarga, maka Nabi pakai khitab mudzakkar jamak zammiluni. Jadi Nabi nggak tahu kalau pertama jadi Nabi. Karena syaratnya Nabi harus ummi. Justru karena ummi itu orisinil, semua yang dikatakan Nabi pasti dari wahyu. Nah, sing tadi Nabi sampeyan mikir, saya besok ngomong apa ya supaya orang tertarik. Makanya kamu nggak akan jadi Nabi. Selain sudah ditutup juga bahaya ini karena tadi. Makanya saya ngaji itu ya sekenanya saya tidak pernah ngaji itu mikir. Karena ngaji itu menarik ndak itu terserah nasib. Kalau nasib sedang baik, kamu tidak paham gini, wah Gus Baik ilmunya tinggi sampai kita tidak paham itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib tidak baik, ngomong sudah enak apa? Ketika kita ngelola anak Mas Andri ini, Mas Dwi, ini karena yang ada jadi saya pakai contoh. Saya punya kenangan dalam hal ini itu sangat miris. Ada orang sepuh soleh. Cerita anaknya itu sekarang kerja di Jakarta tidak sholat. Padahal itu ya orang soleh, orang baik. Dan dia kenapa datang ke saya? Karena minta maaf dulu pernah dengan tanda ketik pernah menyalahkan bapak saya, menyalahkan kiai-kiai yang lunak. Bapak saya dulu ya di dalam ada TV, ya ada sepeda motor, ya umumnya orang. Ternyata kasusnya itu sederhana Mas Andri. Anaknya kiai ini, orang soleh lah. Itu karena saking ketatnya itu di rumah nggak ada TV, juga nggak ada motor. Sehingga kenangan pertama lihat TV ya di servis orang yang nyuwun sewu tidak sholat. Kenangan pertama pakai motor ya dipinjemin orang yang nggak sholat. Sehingga bawaannya dia punya utang jasa sama orang yang tidak baik lah gitu. Akhirnya ini nggak jadi idola. Orang tuanya meskipun soleh nggak jadi idola. Dan orang tuanya itu nggak punya TV supaya waktunya nggak habis untuk nonton TV, nggak punya motor biar tidak keluyuran. Niatnya baik, sangat baik. Tapi karena terus ini tuh tadi kembali ke tadi al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Kenangannya lihat TV ya sama orang yang nggak bener ini. Kenangannya punya motor, pakai motor ya pakai. Akhirnya ikut merantau ini ke Jakarta. Singkat cerita terus akhirnya dia katut temannya yang nggak sholat. Nah, ini yang di sini jika
jika kamu mengelola agama ini secara tidak simpatik, lan faddu min khalik, pasti orang itu bubar. Nah, singkat cerita terus karena dia mungkin orang soleh ya, tetap doanya didengar Allah. Dia nangis-nangis berdoa di depan Allah, terus minta maaf sama kiai-kiai yang pernah disalahkan, yang terlalu longgar sama anaknya. Karena bapak saya termasuk orang yang longgar. Mbah Mun saya tahu di dalamnya ya ada TV, ada motor, umumnya anaknya difasilitasi. Lalah anaknya itu terus diparingi Allah tobat kembali, terus dia menservis anaknya dengan umumnya orang. Jadi yang bahaya itu bukan tidak ada TV-nya, tapi kenangan pertama tahu TV ini. Bagi anak yang nggak pernah lihat TV itu kan diberi hak lihat TV itu spesial. Sama bagi anak yang sama sekali nggak ada motor itu kan dikasih pinjaman motor itu kan spesial. Jadi kesimpulan dari ngaji akhlak ini harus dikawal supaya mengawal kebaikan. Jangan sampai anak kita, keluarga kita punya utang jasa sama orang yang nggak benar sehingga dia ngidolakannya orang yang nggak. Ya tadi misalnya kadang-kadang orang nggak benar itu ketemu temannya ngopi-ngopi beres. Yang ini kita sebagai orang tuanya mau ngopi saja tanya jam segini kok ngopi. Apa saja salah. Jadi bawaannya di rumah disalahin, bawaannya di luar dibebasin. Akhirnya kenangannya kan ini buruk. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kita harus hati-hatilah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ajarkan Muhammad atau katakan Muhammad pada umatmu, sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira dengan melihat fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Ini harus kita pahami mulai dari konstruksi yang paling pokok, yaitu akidah. 2 ahwal itu 1 perilaku sosial, 3 mutammimat, sesuatu yang tidak pokok tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini. Saya beri contoh, orang itu sampai maksiat itu karena cari kesenangan. Misalnya baru penat itu, ingin seneng, ada orang yang macam-macam lah, ingin melihat maksiat, apa itu pornografi, apa nyabu, apa macam-macam. Itu sebetulnya agama punya konsep yang luar biasa, yaitu seharusnya seseorang itu gembira dengan ketaatan. Lalu pertanyaannya caranya gembira gimana? Gembira itu mudah. Jadi misalnya kamu sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Terus cara berpikir begini, ini sekaligus ijazah. Cara berpikir begini. Ya Allah, ini kata Sayyidina Ali, kafani izzan an akuna laka abdan wa kafani fakhran an takuna li rabban. Ya Allah, betapa sialnya saya andaikan saya jadi budak dari makhluk yang sama. Misalnya sampean itu seorang kiai atau rektor atau doktor atau orang terpelajar, kemudian kamu jadi budak atau hamba dari makhluk yang setara, betapa hinanya saya. Maka kata Sayyidina Ali, ya Allah, saya ini cukup bahagia, cukup bangga karena jadi budak, jadi hamba dari zat yang super atau yang maha super. Ini kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa karena menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bangga dengan jadi hambanya Allah, maka kita akan malu. Malu misalnya kok saya bahagia itu nunggu melihat pornografi, melihat maksiat. Itu terus menjadi malu. Kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu? Ya, kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu. Karena kita didikte oleh nafsu. Jadi izzatun nafsi, satu harga diri seseorang itu harus dihidupkan untuk hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balani malih, Ahmad itu asma beliau, mbah-mbah beliau itu derek makom Bejagung, Mbah Abdul Asy'ari. Itu leluhur beliau diantaranya itu keluarga Bejagung. Asmane Mbah Abdul Asy'ari, makom Bejagung. Mbah Abdul Asy'ari gadah dulur asmane Ibrahim Asmorokonti. Dan niku terus Ibrahim niki sing gadah putra Mbah Sunan Ampel gadah putra Mbah Sunan Bonang. Tapi keluarga kula saking bapak saking ibu niku rata-rata gadah darah sinten Mbah Abdul Asy'ari, Mbah Sunan Bejagung. Niku nggih ngaji sehingga namanya khas Abdullah.
Asmane Asy'ari. Nah, kenapa nama ini penting kalau cerita sithik? Asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahmad. Niku mergo nabi lain tuh tidak punya nyali. Ketika ada prahara kiamat, orang sekali bernabi Ibrahim niku mun ketok egois ngendikan nafsi nafsi. Semua nabi bilang nafsi nafsi, sementing awakku, sementing awakku. Kayak apa nabi itu? Disuruh Allah, ditugaskan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tapi ketika ada prahara mereka bilang nafsi nafsi, nafsi nafsi. Bandingkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika prahara kiamat, prahara mahsyar, Nabi langsung fa'akhiru lillahi sajidan. Saya sungkem ning pangeran sujud. Fayadauni masyaallah ayyada. Kemudian Allah meninggalkan saya selama-lamanya. Dibiarkan supaya sujudnya lama. Kenapa Nabi tetap sujud? Nah, ini yang jadi misteri. Padahal akhirat itu darul jaza. Akhirat itu adalah darul jaza. Rumah hanya untuk balasan, bukan untuk amal. Tapi kenapa Nabi tetap sujud? Karena Nabi tetap pakai konstitusi ilmu hakikat. Ini ilmu yang dimiliki Mbah Ahmad Mutamakin. Menurut ilmu hakikat, akhirat itu tidak bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap sebagai Tuhan dan tidak terbatas kekuasaannya. Rasulullah Muhammad tetap sebagai hamba dan bisa meminta kapanpun dan dimanapun. Akhirat tidak bisa menghalangi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buatan sakit misalnya tengah akhirat sampean ngelingno Allah. Allah ini tengah akhirat loh, mun tutup amal-amal buatan sakit. Sebab itu tiang pun kapundhut dikirimi donga nggih angsal itu kan wilayah pangeran. Nak sampean ngirimno mbok kayakno iku ra tok. Tapi nak mbok serahno sing duwe donya ngene kok Allah Subhanahu wa taala. Itu akhirat, kuburan, barzah itu tidak bisa menghalangi. Mulane enggak perlu ada debat lagi, donga tok mayit itu tok ta ora. Nak kok kowe ra tok, tapi nak sangka Allah nggih gampang mawon karena Allah bisa ngelola dunia dan akhirat. Buktinya ketika akhirat Nabi itu masih minta. Masih napa? Minta. Ketika Nabi sujud lama terus ngendikane pangeran, ngendikane Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tushfa. Muhammad ke jaluk apa? Jaluk apa ya tak kei, minta syafaat tak kasih. Terus Rasulullah SAW minta apa? Syafaat. Nah, ketika Nabi ditanya, kenapa jenengan berani minta Allah di saat seperti itu? Dawe Nabi, Ahmaduhu bima hamida allamani rabbi. Saya diajari dengan kalimat-kalimat tahmid yang saya khusus diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intine niku Nabi ngerti prahara kiamat koyok ngoten, ngerti umate koyok ngoten ngadepi haulal mauqif koyok apa praharane kiamat. Di benak Nabi namung setunggal, Allah tetap Rahman Rahim, Allah tetap ala kulli syai'in qadir. Dan itu yang memberanikan Nabi tetap nyuwun hak napa? Syafaat. Mulane disebut teng kitab-kitab fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi kalau bolak-balik matur asma Ahmad itu boten di kitab ini loh, mungkin ada kiai lain yang beda pendapat. Di kitab ini Ahmadu itu af'al tafdil, bukan dari fi'il mudhari' yang wakai mutakallim. Bukan dari hamidah yahmadu terus wakai mutakallim napa? Ahmadu ini buatan cara kitab niki, tapi cara kitab niki fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi, bahwa Muhammad itu lebih bisa muji Allah dibanding nabi yang lain. Ketika nabi yang lain bungkam tidak muji Allah karena prahara kiamat, Rasulullah tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi akhirnya nabi yang terkenal kagungan asma Muhammad, kagungan asma Allah Ahmad. Terus kula piyambak namine Ahmad Bahauddin. Bahasa hal sing mendet sedanten Muhammad Ahmad Sahal Mahfud itu mendet sedanten. Mungkin jengben wonten lah putu-putu sing terkini ngene Muhammad Ahmad napa lah pokoke dipek kabeh. Nak saged aja jenenge tok sak alime sak macam-macam ini. Dalam niku hal-hal kecil mboten hal-hal besar. Misqala dzarrah. Kecil-kecil sekali. Kula bolak-balik nyontokno sampai nak dikonco podo sugih itu utang-utangan mobil, utang-utangan duit 1 miliar itu tidak ada kaitannya dengan nyawa. Tidak sampai podo melarati utang beras itu urusan nyawa. Saiki kowe ngutangi kancamu tuku mobil Innova, mbek ngantangi kancamu nak ora mbok utangi ramangan itu ganjarane gede ndi? Gede nak ora mangan mergo urusan apa? Nyawa.
Mulane melarat terus mau nak kemudian bus warga awal mergo niki sesama orang miskin itu utang-utangane urusan apa? Nyawa. Nah, sesama orang kaya niku pun selera. Kepengen ning Eropa utang sik, kepengen ning Bangladesh utang sik, apa kepengen ning Rohingya utang sik. Niku sing dadekno tiyang melarat mung bus warga 500 tahun sederenge wong sugih. Tapi sing sugih-sugih ora usah kuwatir, mergi wis tau melarat. Dawuh Said Zabidi, kowe ora usah bangga dadi wong melarat terus. Mergo Allah nyifati dzate piyambak hubungane mbek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku alam yajid kayatiman wa wajadaka napa? Dolan fahada. Lah wa wajadaka ailan niku terus fa'alna. Dadi ki ora usah bangga dadi wong melarat sing permanen. Mergo Allah hubungane mbek Kanjeng Nabi bar melarat ku napa? Fa'alna disugihno. Mboten fa'amdo diterusno melarat niku mboten, tapi fa'alna. Itu ada pemuda yang mau masuk Islam tapi yasta'dzinuhu fi zina, tapi mereka minta izin Nabi untuk tetap boleh zina. Kata Nabi, pemuda itu suruh masuk, suruh menghadap saya. Ketika menghadap Nabi, saya ulang lagi, ketika menghadap Nabi, Nabi mengajarinya itu luar biasa. Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka atau dengan azab tunda, tapi kata Nabi, atuhibbuhu li ummik, kamu suka kalau ibu kamu itu jadi demenannya orang banyak? Oh enggak ya Nabi, yang demen ibu saya tak bacok kan. Karena ini ya agak preman, di mana-mana orang nakal agak preman. Terus atuhibbuhu li bintik, kamu suka kalau putri kamu ya digitukan orang-orang? Oh ya enggak Nabi, yang gitukan putri saya tak bacok. Atuhibbuhu li kholatik, kamu suka kalau bule kamu digitukan? Atuhibbuhu li ammatik, kamu suka kalau saudara bapak kamu digitukan? Nabi itu mengeset ya. Cara sekarang itu otak mungkin. Nabi itu meluruskan otaknya anak muda itu betapa buruknya zina. Cara bahasa Arab ditakbih. Betapa buruknya zina. Kamu suka kalau korbannya ibu kamu, putri kamu, bude kamu, bule kamu. Sehingga orang itu matur ya hasbuka ya Rasulullah, ini sudah cukup. Saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina. Jadi fa'al kawah fi qalbihi bughdha zina. Kemudian Allah meletakkan di hatinya, menanamkan benci zina. Sehingga akhirnya pemuda tadi menjadi iffah, menjadi menghindari zina. Artinya begini ya, ini mungkin yang lolos dari para kita sebagai dai. Kita tidak belajar banyak tarbiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita benci maksiat itu jangan hanya ditakhdir, ditakutkan neraka, itu enggak, jangan hanya itu, tapi di logika. Ini Pak, sama kurang dekat. Oh iya. Sama kurang dekat. Jadi kalau kita menghindari maksiat itu selain karena takut azab, itu ada logika, ada rangkaian pikiran yang menjadikan kita anti satu perbuatan apa maksiat. Jadi misalnya gini ya, kira-kira ginilah kalau contoh gampang itu. Ada orang gitu ya, nyanyi dengan pakaian yang mungkin pornografi gitu. Mungkin pemuda-pemuda ingin melihat itu, tapi bisa diobati gini, kok enak dekne mergawe kok tak bayar ya, aku kehilangan duit. Meskipun dengan logika yang agak serampangan, yang penting menjadi kita ini punya harga diri untuk tidak tergantung hal-hal seperti itu. Sehingga Nabi itu cara menggambarkan tadi mulai atuhibbuhu li ummik, kamu suka kalau ibu kamu jadi demenannya orang lain. Pemuda tadi bilang yang demen ibu saya mau saya bunuh. Ditambah lagi atuhibbuhu li bintik, bagaimana kalau korbannya putri kamu, bule kamu, bude kamu. Sehingga terus si pemuda tadi betapa buruknya zina, betapa murahnya zina. Akhirnya pemuda tadi al-qawwa fi qalbi bughdha zina. Terus kemudian pemuda tadi itu sangat membenci dengan apa? Perzinahan. Nah, pikiran-pikiran seperti ini harus kita tanamkan. Harus kita tanamkan supaya orang itu benci melakukan maksiat. Karena satu memang takut sukhtuwah, takut dibendu Allah atau dibenci Allah. Dua, memang logika kita mengarahkan tidak maksiat. Ada seorang wali yang mangkel itu gunanya apa kowe salat wong ijek fasik. Jawab orang tadi, saya masih hafal kalimatnya yang diceritakan Habib Zain.
ada'u lisulhi maudian. Saya tetap ingin ada alasan saya berdamai dengan Allah. Jadi aku nak pas maksiat itu kan hubungan saya dengan Allah kurang baik. Maka saya tetap akan menjaga 1-2 perilaku saya yang saya menjaga perdamaian dengan Allah. Istilahnya dalam bahasa Arab ada'u lisulhi maudian. Saya tetap punya sisi musolahah berdamai dengan Allah. Sehingga suatu saat mungkin Allah sang pas ridho, sholatnya dia makbulah, kemudian dia jadi wali. Makanya kita ini nggak pernah tahu Allah ridho pas kita apa, juga nggak pernah tahu Allah benci pas kita apa. Sehingga raiso sampean muni apa gunane kaji nek ijek kelakuane ngono, apa gunane ngaji Minhajul Thalibin iki ora usah ngono. Saya pas sampean ngaji, pas ra paham, terus ridho mek kodok kodar. Wah diridani pangeran, wong kondang tenan, wong ra paham kok ridho mek kodok kodar. Sing paham ujug, wong goblok kabeh sing pinter aku tok. Waduh, nyoro lek kula nangon. Jadi kita tidak pernah tahu Allah itu meletakkan ridhonya di mana, meletakkan sukhtunya di mana. Wonten orang Hawariyin dalam cerita Ihya. Orang Hawariyin itu orang-orang hebat, wali-walinya Allah, pengikut Nabi Isa. Ono preman liwat. Si preman ini spontan melihat orang-orang soleh itu tertarik, langsung ikut gabung. Saya ulang lagi, langsung ikut. Si wali di antara Hawariyin ada yang risih. Aku terkenal wali kok jejer preman, risih. Maka si wali tadi mempercepat jalannya karena risih jejer napa? Preman. Sing preman dari awal memperlambat jalannya karena dia bilang misli saya seperti saya nggak layak berjejer dengan orang soleh. Intinya si preman menjaga kesopanan, si wali memelihara keangkuhan. Jadi si preman dari awal dia nggak sudah merendahkan jalannya karena nggak ingin sejajar. Si walinya tambah banter karena ingin nggak jejer. Allah saat itu juga menfirmankan ke Nabi Isa karena masih zaman nubuah, Isa liyas ta'nifa al-amala. 2 orang ini memulai amal dari nol. Wali ini tak hapus semua amalnya, preman ini tak hapus semua dosanya. Semuanya 0-0. Yang satu untuk barokahnya adab, yang satu untuk afatnya ujub. Jadi mulane dadi kiai koyo kula yo repot, nak ketemu fase kok repot. Ape kancanan kok diamuk sampean, rodok garis keras ngene iki. Gus kok kancanan wong fasik. Ape ra kancanan kok nang ujub. Mulane kula ora jelas ya perkara niku tak dudono. Kenapa Gus Bak sikape ra jelas? Ya bawaane wong alim ora jelas, bocah kok kandhane angel. Dadi bawaane wong alim ora jelas. Tapi ora jelas wae karena ape kancanan wong fasik. Engko kancanan wong fasik kok dadi syariat ya ndak mungkin. Sok suci ya ora. Makanya didawakan Allah laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au. Jadi wong fasik potensi ini di sepuro pangeran, tapi ya potensi disiksa pangeran. Nah, ndelok potensi di sepuro kita oleh ngancani, nah ndelok potensi disiksa kita ora oleh. Masalahnya kita tidak tahu. Nggih, masalahnya kita tidak tahu. Orang kafir sing wis mlebu neraka, mbek Allah ditakoki. Kowe mlebu neraka. Umpama kowe di dunya sak isine, mbok tebus gak? Nggih Gusti. Andaikan saya punya harta miliaran triliunan saya tebus supaya saya keluar dari neraka. Jawab Allah napa ya? Aradtu ahwana minka fa abaita illa syirka. Sebetulnya kamu tak suruh meyakini sesuatu yang mudah sekali. Mudah sekali itu mentauhidkan Allah, mengibadahi Allah itu gampang. Menyembah zat yang enggak terkalahkan. Itu gampang. Fa abaita ila syirka, malah kowe nganggep kowe itu mbok sembah, kayu mbok sembah itu kan sulit. Dong ya kalau maksud ya. Jadi aradtu ahwana minka. Bagian riwayat aisara minka. Jadi kamane aku nuntut kowe nglakoni barang sing gampang, yaitu menuhankan Allah Subhanahu. Tapi fa abaita ila syirka. Mulane iman itu sesuatu sing gampang. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Karena iman niku logika. Mulane liyane iman disebut tad'unani li akfura billah wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmu. Jadi sesuatu yang salah itu tidak ilmiah. Makanya Allah dalam ilmu logika nak ngendikan itu ekstrim. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil. Yang ada di dunia ini hanya barang hak.
barang batil itu permulaannya saja nggak ada. Wa ma yubdiul batil. Batil itu memulai wujudnya saja tidak bisa. Pernahkah Lata Uzza jadi Tuhan? Tidak pernah. Ya dia tetap batu, nggak pernah jadi Tuhan. Pernah 2 ditambah 2 15, tidak pernah kan? Jadi barang batil itu wa ma yubdiul batil, memulainya saja itu nggak bisa. Apalagi wa ma yu'id, kembali wujud, memulainya aja tidak ada kok. Lo nak wong batil akeh, tapi batil itu tidak ada. Tapi biasanya kiai-kiai rapati ngaji tauhid. Oh, Quran ini kasih ate ngene. Maca Yasin niku ngene. Nak ro nyepet wong mati, soalnya ijazah waqiah di duwe. Jadi saake Quran nasib zaman akhir itu. Paling saake surat Ra'd. Percepatan kematian jadi kaya kira mati-mati ijazah kon maca surat napa? Iku aja diijazahno nggih mboten bener niku. Akhir. Mohon kula terang. Jadi la ilaha illallah itu sahlatun qaribah, kalimat sing gampang dan mudah dilogi. Siapa yang berhak jadi Tuhan? Yang berhak jadi Tuhan ya yang menciptakan langit bumi. Nganti Allah ngendikan teng awal juz 26. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun bisa. Ketika Nabi adahu kaumuh disakiti oleh kaumnya dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafirun, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa wal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakho, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak, karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka narjuwa wal yawm. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu, pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus, supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobat. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok,
beda kultur, terus bawaannya itu mangkel no cara Jawa. Ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Asmane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ahmad. Niku mergo nabi lain tuh tidak punya nyali. Ketika ada prahara kiamat, orang sekali bernabi Ibrahim niku mun ketok egois, ngendikan nafsi nafsi. Semua nabi bilang nafsi nafsi. Sementing awakku, sementing awakku. Kayak apa nabi itu? Disuruh Allah, ditugaskan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tapi ketika ada prahara mereka bilang nafsi nafsi, nafsi nafsi. Bandingkan dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika prahara kiamat, prahara mahsyar, Nabi langsung fa'akhiru lillahi sajidan. Saya sungkem ning pangeran sujud. Fayadauni masyaallah ayyada. Kemudian Allah meninggalkan saya selama-lamanya. Dibiarkan supaya sujudnya lama. Kenapa Nabi tetap sujud? Nah ini yang jadi misteri. Padahal akhirat itu darul jaza. Akhirat itu adalah darul jaza. Rumah hanya untuk balasan, bukan untuk amal. Tapi kenapa Nabi tetap sujud? Karena Nabi tetap pakai konstitusi ilmu hakikat. Ini ilmu yang dimiliki Mbah Ahmad Mutamakin. Menurut ilmu hakikat, akhirat itu tidak bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap sebagai Tuhan dan tidak terbatas kekuasaannya. Rasulullah Muhammad tetap sebagai hamba dan bisa meminta kapanpun dan dimanapun. Akhirat tidak bisa menghalangi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buatan sakit misalnya tengah akhirat sampean ngelingno Allah. Allah ini tengah akhirat loh, mun tutup amal-amal, buatan sakit. Sebab itu tiang pun kapundhut dikirimi donga nggih angsal itu kan wilayah pangeran. Nak sampean ngirimno mbok kayakno iku rathok. Tapi nak mbok serahno sing duwe donya ngene kok Allah Subhanahu wa taala. Itu akhirat, kuburan, barzah itu tidak bisa menghalangi. Mulane enggak perlu ada debat lagi, donga tok mayit tok ta ora. Nak kok kowe rathok, tapi nak sangka Allah nggih gampang mawon karena Allah bisa ngelola dunia dan akhirat. Buktinya ketika akhirat Nabi itu masih minta. Masih napa? Minta. Ketika Nabi sujud lama terus ngendikane pangeran, ngendikane Allah, "Ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tushfa." Muhammad ke jaluk apa? Jaluk apa ya tak kei, minta syafaat tak kasih. Terus Rasulullah SAW minta apa? Syafaat. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam.
Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena azab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun Ar-Rasyid, ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu, tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar, akan keras, kritik saya akan keras. Karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak pecus. Apa kata Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid? Uskut ya Ustadz. Sebagai riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustadz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qaulal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyina. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qaulal layinan. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu. Yes, pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar. Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang sekali. Saya berkali-kali cerita. Yang kitab saya baca di rektorat itu namanya Syajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Babuna fil ibad bikullil bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama seorang nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang lain. Jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain. Artinya kamu hidup entah di Jogja seperti Pak Ono orang Jember, saya orang Rembang. Hidup di Jogja manfaat, di Jember ya manfaat, di mana-mana manfaat. Saya pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea ya manfaat, di sana bikin masjid, bikin apa. Karena ngendikane Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana berkah. Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup di mana saja berkah. Gampang sekali memahami. Pernah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu nggak kehilangan air atau nggak ada air di satu daerah, cari-cari dulu. Sampai nggak ketemu. Setelah nggak ketemu air, baru kamu boleh tayamum. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari dulu? Kalau nggak ada air ya langsung tayamum saja. Kenapa harus nyari-nyari dulu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali.
Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Kan ayatnya kan falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan tuh nyari dulu apa langsung ambil sikap? Nyari dulu baru kesimpulannya tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya tidak tahu. Segampang itu ulama dulu memahami Quran karena konstruksinya utuh. Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu bilisanin Arabiyim. Ning desa iku wong ra salat telat. Dengar ada warung ayamnya tiren enggak disembelih itu enggak mau makan. Haram, padahal dekne ra salat. Ra salat itu lebih dari haram. Tapi tetap enggak mau makan ayam tiren. Enggak salat disuruh makan babi ya enggak mau, haram. Sampai tadi yang nyolong saja milih wedhus bukan melken babi. Karena babi itu haram. Dan saya pernah digojlok sama wartawan Pak Bahak, wah fikih Indonesia itu hebat. Sampai maling saja masih pakai fikih gitu. Jadi kalau nyolong itu milih yang halal bukan yang haram. Terus ketiga niku kuwatut diroyah. Kalau mau khatam lah kitab-kitab Mbah Mutamakin kitab. Kuwatut diroyah. Diroyah niku satu analisis ilmiah yang tidak terbantahkan. Niku disebut napa? Diroyah. Diroyah niku sangat disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulane teng sanad masa Indonesia niku wonten istilah qaddimid diroyah ala riwayah. Napa qaddimid diroyah ala riwayah. Diroyah niku satu logika sing dadekno donya iku koyo gampang. Kalau nate ngaos teng Pertamina, tiang-tiang Pertamina. Kenapa Gus yang wajib kok ma'rifatullah? Kan banyak orang berpikir mestinya yang paling pokok itu ya kita kalau butuh makan ya makan, kalau butuh oksigen ya menghirup oksigen, kalau butuh minum ya minum. Terus saya balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal loh ya. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung. Orang normal lah. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan nggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh ndak? Dibolehkan ndak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal make, ada air kita tinggal make, ada apa saja kita tinggal make. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal itu, ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Napa ma'rifatullah?